Apa kata Allah dalam Quran? Wa ibadur rahman alladzina yamsuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Seorang muslim yang baik itu, mukmin yang baik, orang yang beriman yang baik itu, ketika dia berjalan di atas muka bumi, dia tidak pernah mendongakkan kepalanya. Maksudnya, dia tidak pernah sombong kepada orang lain. Dia bersikap humble, dia bersifat membumi. Dia melihat orang lain sebagaimana melihat dirinya. Kalau saya mengucapkan ini, pasti saya merasa tersakiti, seperti bagaimana orang lain mengucapkan kata-kata buruk untuk saya. Kalau kita merasa tersakiti ketika orang lain mengucapkan kata yang buruk, tentu kata buruk yang kita sampaikan kepada orang pun pasti akan menyakitinya. Bisa tidak kita menjaga sikap? Hal yang paling sulit dan rumit dalam hidup kita adalah menjaga lisan, menjaga lidah. Surga itu sedang merindukan 4 manusia. Yang pertama, al-jannatu mustaqatun li arba'ati nafarin. Surga itu sedang merindukan 4 golongan manusia. Manusia yang pertama yang selalu dirindukan oleh surga adalah talil Quran. Orang yang senang baca Quran. Mau berangkat kantor, nyempatkan sholat duha dulu 2 rakaat, sholat sunat dulu, ambil Quran. Dan Quran itu sangat mudah untuk dibaca, Pak. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir, kata Allah. Maka sungguh kami mudahkan Al-Quran bagi orang yang mau mengambil pelajaran. Sebagai pelajaran, apakah ada di antara kalian yang mau mengambil pelajaran? Quran itu sangat mudah. Quran itu cuma 30 juz. 1 bulan sebenarnya kita bisa khatam. Caranya 1 hari 1 juz. Paling mudah adalah habis sholat duhur 2 lembar, asar, maghrib, isya, subuh masing-masing 2 lembar. 1 hari 1 juz. 1 bulan selesai itu Quran. Orang yang senang baca Quran, kata Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dia orang yang paling dirindukan oleh surga. Siapapun yang membaca Quran bisa mengerti atau tidak, faham atau tidak kepada makna dan tujuannya, Allah berikan pahala. Yang kedua, yang sedang dirindukan oleh surga adalah orang yang menjaga lidahnya, wa hafidhil lisani, orang yang menjaga lidahnya. Maka puasa mengajarkan bagi kita untuk tidak berbicara sesuatu yang buruk, karena siapapun yang sedang berpuasa kemudian mengucapkan kata kotor, Allah kurangi nilai puasanya. Maka biar tidak mengurangi nilai puasa, Allah kirimkan Quran, nih baca Quran. Atau tidak sempat baca Quran, kamu bisa zikir, kata Rasulullah. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an, yang sedang dirindukan surga adalah orang yang senang berbagi makanan kepada orang lain. Yang keempat, wasaimin fi sahri Ramadan, orang yang sedang dirindukan oleh surganya Allah adalah orang yang berpuasa Ramadan. Semoga puasa kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita sebagai pribadi yang taat, yang sabar, jujur serta disiplin dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Indonesia ini adalah bangsa yang ramah. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang selalu menghargai perbedaan. Saya selalu senang ketika para jamaah ada mengadakan pengajian, kadang-kadang dihadiri oleh berbagai macam lintas iman dan lintas keyakinan. Saya senang, Pak. Karena menunjukkan itulah bangsa Indonesia. Dan sebenarnya Islam pun mengajarkan hal yang demikian. Ada orang yang sering merasa tidak senang ketika orang lain hadir di pengajiannya. Saya katakan jangan. Malah mestinya kamu senang ketika kau adakan pengajian, ada orang yang berbeda iman denganmu hadir di sampingmu. Allah mengingatkan, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'ah. Seandainya Allah Tuhanmu itu mau, kata Allah, maka semua makhluk di bumi ini beriman kepada Allah. Kalau Allah Tuhanmu mau. Afa anta tukrihun nas? Apakah kemudian kamu harus benci kepada orang lain ketika orang lain berbeda iman denganmu? Hatta kanu yu'minun. Kemudian mereka beriman kepada Allah Tuhanmu, kamu baru senang sama mereka? Enggak, kata Allah. Kita ini diciptakan oleh Allah. Kita ini sama-sama dipelihara dengan nikmatnya. Ataupun seandainya terjadi perbedaan di antara kita, itu memang Allah yang menghendaki. Nih, ketika misalnya hari ini kita dihadiri oleh saudara-saudara kita yang lain, karena Islam mengajarkan itu, maka dalam kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa di antara kalian yang senang Allah tambahkan rezekinya dan Allah panjangkan umurnya, sering-seringlah kalian silaturahim. Silaturahim memanjangkan usia, memudahkan rezeki. Nih, siapa? Ini kan bersilaturahim. Gara-gara silaturahim kita dapat rezeki pagi ini. Indonesia adalah bangsa yang besar dengan jumlah masyarakat yang berbeda-beda. Iman apapun ada di Indonesia, tetapi semuanya bisa bersatu karena kita adalah masyarakat yang mencintai. Bukan perbedaannya yang harus kita besarkan, tapi persamaannya yang harus semakin kita lekatkan. Maka Islam, pribadi Muslim, setiap pribadi Muslim harus mampu memberikan contoh dan keteladanan bagi orang-orang lain. Karena Muslim adalah rahmat bagi seluruh alam. Agar kita bisa menjadi rahmat bagi seluruh alam, maka kita yang harus memulai. Ibda binafsik, mulailah dari diri kalian masing-masing, agar orang lain melihat sikapmu. Saya bertetangga di komplek itu, Pak. Saya di komplek di perumahan saya itu ada sekitar kurang lebih 30 warga, 30 kakak.
50%-nya Muslim, 50%-nya beda-beda. Ada yang Konghucu, ada yang Buddha, ada yang Katolik, ada yang Kristen, semuanya sama bagi kami. Saya katakan begini, yuk, Rasulullah Muhammad SAW ketika pindah dari Makkah menuju Madinah, kenapa Rasulullah mengganti Yathrib menjadi Madinah? Kota Madinah dulu bukan Madinah namanya, Pak. Namanya Yathrib. Kenapa dirubah Madinah? Madinah itu bisa bermakna kota, Madinah bisa bermakna Madaniyah, berarti peradaban yang sangat unggul. Islam membentuk sebuah peradaban besar. Dan itu adalah peradaban kemanusiaan yang sangat beradab. Yang tinggal di kota Madinah, bukan Muslim semua masa itu. Nabi mempersilahkan Yahudi, Nabi mempersilahkan yang Kristen, Nabi mempersilahkan yang Majusi, bahkan orang nggak punya iman pun boleh tinggal di Madinah, kata Nabi, dengan catatan kita saling menjaga sikap. Urusan agama masing-masing, nggak boleh dicampur, kata Nabi. Maka kita semuanya harus belajar dengan keadaan dan contoh yang sangat indah dari Rasulullah Muhammad SAW. Dan perlu saya jelasin, ini biar tidak terjadi tidak terjadi fitnah di antara kita. Madinah itu sebelum datangnya Islam, di sana Yahudi banyak dan Kristen banyak, Kristen Arab banyak. Bahkan perlu saya lurusin hari ini, Arab itu bangsa, Pak. Islam itu agama, harus dipisah. Hari ini ada 20 negara berbahasa Arab, walaupun tidak semuanya bangsa Arab. Ada 22 negara berbahasa Arab dengan jumlah penduduk kurang lebih 430 juta, semuanya berbahasa Arab. Apakah semuanya Muslim di dalam? Enggak, hanya 80% lebih. Sebagiannya ada Kristen. Yang di Libanon itu namanya Maronis, atau kita kenal dengan Kristen Maronit. Di Syria ada namanya Kos, yang kita sebut sebagai Kristen Ortodoks Syria. Di Mesir ada Kristen namanya Kipti atau Koptik. Di Irak ada Kristen Ortodok. Harus dipisah. Saya jelasin ini, karena biasa saya sampaikan materi ini untuk S2, Pak. Ya, ini gratis untuk Bapak. Ini anggap saja kita mata kuliah 2 SKS ini. Surprise saja hari ini. Istri Nabi sebelum masuk Islam, satu ada yang Kristen, satunya Yahudi. Yang Kristen itu namanya Maria. Dalam bahasa Arab disebut Maryam. Karena dulu adalah seorang Kristiani namanya Maria. Sama dengan ibunya Isa bin Maryam, namanya Maryam dalam Quran, dan menjadi surah Maryam di dalam Injil disebut Maria. Kemudian masuk Islam dan berasal dari Mesir karena agamanya Koptik, berarti Maria Al-Qibtiyah. Yang kedua namanya Safiyah binti Huyai bin Akhtab, dan itu sebelum masuk Islam adalah Yahudi. Sampai meninggalnya ayah Safiyah binti Huyai yang Yahudi tidak pernah masuk Islam. Apakah Nabi memaksa mertuanya masuk Islam? Enggak. Ini biar lurus, Pak. Karena kenapa Nabi bersikap demikian? Saking indahnya akhlak Islam yang diajarkan dan dicontohkan langsung oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ini sekedar untuk mengingatkan tentang semangat kebangsaan dan keberagamaan kita. Samping rumah saya itu namanya Aliong, Pak. Dia Chinese, agamanya Kristen. Suatu hari guyon sama saya, lagi cuci mobil dia. Udah kemana-mana Pak Ustadz? Enggak, Yong. Santai Ustadz? Iya santai. Boleh nanya Ustadz? Boleh. Jangan marah ya, katanya. Loh, belum apa-apa kok marah, Yong? Enggak, takut pertanyaan saya nggak enak. Mau nanya apa? Mau nanya tentang Islam? Oh boleh. Boleh, yang penting pertanyaannya yang ringan-ringan saja. Sebab kalau yang yang berat-berat nanti malah panas saya nih, saya bilang itu. Ambil guyon, Mbak. Pak Ustadz, kalau dalam Islam itu ada ibadah namanya zikir ya, gitu. Iya. Zikir, berarti gantian tempat Ustadz, tergantung jamaahnya. Kalau mungkin dalam Katolik itu namanya Rosario, Yong. Nah, Rosario itu kan digambarkan dengan tasbih ya. Di Islam juga ada namanya tasbih, Yong. Kalau di Aliong namanya Rosario. Oh iya Pak Ustadz, kenapa orang Islam itu susah kaya? Aduh, lu nyindir gue, Yong. Lah kan kita udah sepakat gak usah marah. Kenapa Pak Haji jadi marah? Bukan marah, Yong, naik darah. Oke, pertanyaannya apa, Yong? Kenapa orang Islam itu susah kaya? Oh, cuma itu pertanyaannya. Iya, karena orang Islam itu biasanya diajarkan hidup sederhana. Tapi kaya nggak dilarang? Enggak juga. Kaya dalam Islam tidak dilarang. Maka boleh saya tanya ibu-ibu, ibu mau pilih kaya apa miskin? Memang mata duitan lah. Langsung nyambar dia, kaya gitu kan. Macam bini saya nampak di rumahnya. Allahu Akbar. Pak, kalau udah masuk Lebaran, yang paling menakutkan tanggal berapa, Pak?
Mau masuk lebaran yang paling menakutkan tanggal berapa? 1 minggu sebelum lebaran. Istri saya orang Jawa Barat. Ada orang Jawa Barat di sini, Bu? Oh, ayah gitu aja. Dari mana, Ibu? Yang dari Jawa Barat? Mana? Yang dari Jawa Barat mana? Oh, di mana, Ibu? Kulan? Oh, Ciparai Bogor. Oh, Ciparai Bandung. Kenapa Ibu terdampar di sini? Oh, mertua saya orang Ciwidey, Ibu, Bandung, Ibu. Ciwidey. Dulu saya lamanya di Margahayu. Sebentar yang lain, Pak, saya mau nostalgia sama Ibu. Jadi tanggal 25 Ramadan saya ngomong sama bini nih, Mi, Umi nggak ke pasar. Kenapa? Ibu-ibu kompleks sebelah no pada ke pasar no, pada beli baju semuanya. Alhamdulillah. Padahal saya baru cerita dapat kopi nih, Pak. Allahu Akbar. Terima kasih. Wah, ini bisa 3 jam ini nih. Masa 2, Pak? Tanggal 25 saya ngomong gitu sama bini, Mi, cobalah Umi ke pasar sama dengan ibu-ibu yang lain. Yang namanya perempuan Jawa Barat kan rata-rata kalau ngomongnya kan lembut, Pak. Nggak kayak Pontianak kan. Orang Pontianak ini ngeri saya, Pak. Jangankan manggil laki, manggil anak pun tekap macam ini, Pak. Jadi udah lebih nggak apa-apa, nggak ke pasar juga. Yang penting saya sudah puasa, saya sudah tarawih, saya sudah begini begitu di bulan Ramadan. Nggak beli baju juga, nggak beli baju baru nggak apa-apa kan. Yang penting puasanya udah full. Tenang hati saya dengar macam itu, Bu. Dalam hati saya, ya Allah, kalau dapat bini macam ini biar 10 aku kawin, ya Allah. Besok saya tanya, "Age, Mi, nggak ke pasar ke?" Sambungan mak-mak yang tak usah. Saya di rumah aja, rezeki yang lain tuh kasih anak-anak. Alhamdulillah, itu hari kedua. Hari ketiga masuk tanggal 27 musibah pun datang. Sore-sore saya lagi duduk depan pintu. Jam 5 tiba-tiba ada sepeda motor berhenti depan pagar. Paket kata. Ya buka-buka dengar, tak dengar nih. Paket katanya. Ada apa, Bang? Paket Pak Haji. Paket. Atas nama siapa, Bang? Ibu Mia Sumiati Jafar. Bini gue nih. Udah bayar, Bang? Belum, Pak Haji. Loh, kok belum bayar? Ini namanya COD. COD apa sih, Bang? Cash on delivery. Maksudnya apa, Bang? Bayar di sini. Saya simpan. Allahu Akbar. 2 hari saya puji istri baik. Tak baik dia nih. Dapat besoknya lagi 3 paket datang. 3 hari 7 paket saya bayar. Saya simpan itu paket. Malam 29 istri saya gelisah. Karena baju belum pada datang. Saya tanya kan istri, Mi, sudah azan tuh, nggak makan. Ini kan buka puasa hampir terakhir. Kalau hari ini terakhir, berarti besok kita lebaran. Enggak, udah kenyang. Serius, 14 jam loh kita nggak makan nih. Enggak, udah kenyang. Alis jadi 1, Pak. Akhirnya setelah pas tarawih saya panggil Umi, Umi ada masalah apa sih? Ini kan mau lebaran nih. Kata orang Melayu ngapa pula muka kau macam nih? Nggak apa-apa katanya. Mi, saya ini punya teman, satu di Jakarta, satunya Surabaya, satunya Bandung. Yang Jakarta namanya Shopee, yang Bandung namanya Tokopedia, yang Surabaya namanya Lazada. 3 hari ini dia kirim hadiah untuk Umi. Saya kan nggak mungkin dong marahin istri apalagi Ramadan. Saya bilang sama Umi, Mi, ini hadiahnya. Kaget istri saya. Dia bilang, Bi minta maaf gini. Enggak, udah telat. Mestinya minta maaf sebelum pesen. Nggak apa-apa. Allah memberikan hadiah terbaik untuk saya. Bagaimana? Saya belajar sabar terhadap sikap dan perilaku keluarga kita masing-masing. Kalau kita menjadi seorang suami yang baik, kalau kita menjadi suami yang bertanggung jawab, harus tahu persis tentang sifat dan karakter istri kita. Maka, Suprapto, bisa. Mulailah kalian mengenal sifat dan karakter masing-masing. Ini goyang jadi doa nampaknya nih. Dan kayaknya paling amin Suprapto masalahnya ini. Udah langsung aja siang ini boleh kan? Udah blas ini selesai ini. Saya tanya sama Yong, kenapa umat Islam itu diajarkan sederhana? Tapi kaya tidak dilarang. Kaya tidak dilarang. Selagi kekayaan yang didapat dari perkara yang halal dimanfaatkan kepada hal yang baik dan diinfakkan kepada perkara yang halal. Terus begini Pak Haji, kenapa orang Islam itu kalau doa tangan minta kepala geleng-geleng? Yang mana Yong? Bingung saya Pak. Oh yang begini Yong, la ilaha. Yang itu katanya. Tangan minta, kepala geleng-geleng katanya. Bingung lah malaikat nak ngasih kata dia. Nampak kena sikat kau nih Yong. Tak boleh marah Pak Haji kata dia kan. Oh iya kita udah janji Yong ya. Baik. Akhirnya begini Yong, saking dia senang dan asik. Orang senang dan asik dalam sesuatu sama dengan ketika orang jatuh cinta.
Setiap orang yang jatuh cinta pasti cemburu. Sama dengan halnya Allah. Ketika Allah mencintai hambanya, Allah pasti cemburu. Idza ahabballahu qauman ibtalahum. Kalau Allah tengah jatuh cinta kepada hamba, pasti Allah akan menguji dirinya. Bentuk kecemburuan Allah ketika seorang hamba mulai jauh dari Allah, Allah mulai cemburu. Seorang istri berhak dong cemburu sama suami. Suami pun juga punya hak untuk cemburu terhadap istri. Karena Allah juga punya sifat cemburu. Kapan Allah cemburu kepada hambanya? Ketika hambanya sudah mulai jauh dari ajarannya. Maka sebagai bentuk ujian rasa cinta itu, kita kemarin sedang dikirim ujian oleh Allah 1 bulan. Diajarin bagaimana kita bersabar, diajarin bagaimana kita ini disiplin, diajarin bagaimana kita ini ikhlas dalam berbuat. Karena kecenderungan manusia adalah selalu lupa. Maka karena itu Allah ngirimkan kita ujian-ujian itu sebagai bentuk untuk mengukur standar rasa cinta kita. Kalau cintanya bagus, maka puasanya bagus. Kalau cintanya itu baik, maka tingkat kecemburuannya juga semakin berkualitas. Maka kecemburuan Allah itu adalah ukurannya ujian terhadap kita. Nih, kita kan dekat surau nih. Ada musola di sini ya? Ada musola. Ketika Allah memanggil kita, para orang yang dicintai, hamba yang dicintai dipanggil oleh Allah. Melalui apa? Panggilan adzan. Kalau dia betul-betul cinta kepada Allah, ketika yang memanggilnya terdengar, dia akan datang. Ujian kita bagi orang beriman, seorang muslim, 1 hari 1 malam yang paling standar itu 5 waktu kita dipanggil oleh Allah. Coba, kalau memang kualitas cinta kita ini mau diukur, nanti kapan ketika Allah memanggil melalui muadzin? Allah panggil kita tuh. Hayya 'alas shalah. Yuk datang ke sini salat, kata Allah. Salat kita tidak lama. Waktu kita paling habis 5 menit atau 10 menit ditambah doa. Tapi kadangkala kita merasa berat. Kenapa berat? Terlalu sibuk dengan pekerjaan yang lain. Berarti kita menukar rasa cinta Allah dengan cinta kepada yang lain. Itu hal mudah sebenarnya. Bagaimana sih saya mengukur rasa cinta kepada Allah? Ukurannya sholat 5 waktu aja. Cuma 5 menit kali 5. Kalau kita ngopi bang, berapa jam bang? Berjam-jam tak balik-balik kadang. Dari pagi sampai ketemu sore kita nggak pulang. Tapi giliran kita dipanggil oleh Allah yang menciptakan, menghidupkan, memberikan kita rezeki dan menjamin seluruhnya, kita malas. Disitulah kita dapat mengukur rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini adalah di mana kita semuanya kembali belajar kepada fitrah kita sebagai manusia. Apa itu fitrah? Fitrah itu sifat dasar. Maka selepas Ramadan kita disebut dengan Idul Fitri, kembali kepada sifat dasar. Sifat dasar manusia itu adalah baik. Tidak ada manusia ini diciptakan dalam keburukan oleh Allah. Kenapa dia menjadi tidak baik? Boleh jadi karena ada faktor-faktor tertentu yang menyebabkan dia keluar dari nilai-nilai kebaikan yang mendasar itu. Mulai sekarang kembalilah sebagai fitrah kita manusia. Fitrah kita manusia adalah mau memaafkan, mau berbagi kasih sayang, dan mau saling berbagi kebahagiaan di antara orang lain. Sebagai akhir dari apa yang saya sampaikan, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah dalam bulan Syawal ini kita tingkatkan kembali semangat kebaikan kita semuanya. Yang suami kembali tugasnya sebagai suami yang baik, seorang istri kembalilah tugasnya sebagai istri yang baik, sebagai anak pun juga sebegitu. Kita sebagai para pekerja, kita sebagai pegawai yang bekerja di tempat ini, mari kita belajar kembali bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi kita masing-masing. Tunjukkanlah bahwa kita adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, mencintai kepada pekerjaannya. Quran mengingatkan, kullu ya'malu ala syakilatihi. Sampaikan ya Muhammad bahwa manusia itu bekerja sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Oleh karenanya, bersyukurlah atas nikmat pekerjaan yang Allah berikan kepada saudara. Bersyukur atas nikmat pekerjaan ini adalah bertanggung jawab terhadap pekerjaan dan rezeki yang Allah berikan. Mudah-mudahan rezeki yang saudara dapatkan melalui kantor ini menjadi rezeki yang baik, rezeki yang halal, yang mendatangkan manfaat bagi keluarga, masyarakat, dan tentu saja bagi negara yang kita cintai, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai masyarakat madani, masyarakat madaniyah, masyarakat yang lebih beradab, masyarakat yang lebih cerdas, masyarakat yang lebih pintar dan lebih baik. Kita jaga kebersamaan, rawat keberagaman, karena perbedaan itu datangnya dari Allah. Siapapun yang tidak mencintai dan menyenangi perbedaan, berarti dia tidak senang terhadap ketentuan dan ketetapan Allah Tuhannya. Terima kasih, mohon maaf jika apa yang saya sampaikan banyak hilaf, banyak salah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi nasihat dan kebaikan, khususnya bagi saya pribadi. Langsung doa ya. Langsung doa, mari izinkan saya memimpin doa sesuai dengan keyakinan kita, dan saudara-saudaraku yang berbeda iman, saya persilahkan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
اللهم برحمتك الواسعة وبنعمتك العظيمة وبآلائك الجسيمة يا ربنا يا رحيم يا غفور لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا مغفرة كثيرة من عندك وارحمنا إنك أنت خير الراحمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وركوعنا وسجودنا وقيامنا وقعودنا بالإيمان وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تكثيرنا. إلهنا ذنوبنا إليك صاعدة ورحمتك بنا نازلة يا رب الأرباب ويا ملك الملوك. نسألك اللهم بأسمائك الأعظم ونسألك اللهم بأسماء نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل منا صيامنا في شهر رمضان المبارك. اللهم بحرمة رمضان وبحرمة رمضان وبكرامة رمضان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا بحرمة رمضان وتقبل توبتنا بكرامة رمضان ويسر لنا أمورنا من أمور الدنيا والآخرة بحرمة وكرامة رمضان. يا الله يا حي يا قيوم نسألك أن تحمي قلوبنا بنور معرفتك وبنور رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على رسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. Terima kasih hadanallahu wa iyyakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.